Halo, saya Salomo Manata Surya. Saya salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan 1 tahun 2025 dengan NIM 250601099 pada LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025. Saya akan mengajar di kelas 11 F1 dengan materi dalam budaya Indonesia sebagai salah satu syarat uji kinerja. Bagaimana proses? Mari kita saksikan selanjutnya. Halo. Selamat siang semua. Siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Kalau tanya apa kabar? Baik dan luar biasa. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Mantap, ya. Bapak mengabsen dulu. Komisaris kelas, ada yang absen? Tidak. Nihil ya? Tidak. Sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi batian singkat terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita bernyanyi bangkit 1, 2, 3 ya. Bangkit serukan nama Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus berkati-Mu selalu kepada ini. Bapa, sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Berkati. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, ya, mungkin ada klip ingat-ingat yang minggu kemarin tentang gereja dan masyarakat. Jadi sekarang kita akan masuk spirit perdamaian dalam budaya Indonesia. Spirit perdamaian dalam budaya Indonesia. Jadi apa yang kita bahas di sini? Ya, yang kita bahas dalam pelajaran kita ini ada 4 macam. Ya, mengorganisasikan perdamaian dalam berbagai budaya di Indonesia. Yang berikut mendeskripsikan arti masyarakat majemuk dalam budaya Indonesia, membuat keterangan singkat tentang perdamaian dalam budaya daerah masing-masing, dan menuliskan ungkapan proses perdamaian dalam budaya Indonesia. Terus sebelum kita memasuki ini, mungkin untuk kemarin sudah ada ingat-ingat pelajarannya. Ya, kalau Bapak tanya, ya, ini dia. Apa yang kamu pahami tentang makna perdamaian dan konteks budaya Indonesia? Kemarin kan kita sudah singgung anti gereja dan masyarakat. Setelah kita ingat-ingat lagi, kita sudah menyinggung tentang budaya. Bagaimana macam-macamnya budaya Indonesia ini? Ya. Jadi Bapak tanyakan lagi, apa yang kamu pahami tentang makna perdamaian dalam konteks budaya Indonesia? Ya, siapa yang bisa? Oke. Perdamaian adalah hidup rukun dan saling menghormati di tengah beragam budaya, agama, dan suku di Indonesia. Iya, hidup rukun, berarti masih ingat ya? Hidup rukun dan damai. Ya. Itulah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Hidup rukun dan damai. Artinya kalau kita melihat perdamaian Indonesia ini berarti diatur oleh pemerintah, bukan seperti itu, tetapi diatur oleh budaya. Ya, kita bergerak dari budaya dulu. Bagaimana budaya kita ini sama-sama, masing-masing sama kita ini damai. Damai dengan kita, bagaimana cara kita berdamai dengan orang lain dalam konteks budaya kita. Jadi kita akan masuki materi pembelajaran kita bahwa Indonesia ini diberkati dengan berbagai budaya lokal, ya, yang terikat dengan budaya perdamaian. Pola penyelesaian perdamaian di berbagai Indonesia melekat dalam semangat kebersamaan. Itu dia, semangat kebersamaan. Buah dari perdamaian tampak dari semangat gotong royong dan kerjasama lingkungan yang sangat kental di berbagai wilayah kita. Itu dia, ya. Jadi kearifan lokal selalu terikat dengan nilai-nilai budaya tertentu. Artinya bukan hanya budaya saja. Di budaya itu
sana, gitu ya. Apakah makanan orang sana, apakah makanan sana, itulah kearifan lokal tadi. Ya, itulah kearifan lokal. Jadi salah satu contoh kearifan lokal adalah sikap hormat terhadap kemanusiaan. Sikap hormat kita. Kalau misalnya ada satu gang atau ada jalan, misalnya seperti itu, kalau ada orang meninggal, orang yang akan bawa sepeda atau bawa keretanya atau sepeda motor, mereka akan pelan. Bahkan turun dari keretanya atau dari motornya untuk mendorong. Itulah kearifan lokal. Dan juga bawa mobil juga tidak ada klakson, hanya ada sedikit sekali. Ya, baik jalan raya ataupun jalan trotoar itu atau jalan kabupaten. Itulah kearifan lokal. Demikian pula yang bagaimana sebagai penyampaian atas yang ras Indonesia ini. Indonesia ini adalah negara yang kekayaan budaya yang sangat besar. Jadi ya. Kalau kita lihat ya di berbagai berikut ini adalah merupakan berbagai macam-macam budaya di Indonesia yang ada kearifan lokalnya. Kita lihat di Indonesia bagian timur misalnya. Di Indonesia bagian timur itu di Maluku. Ya, di Maluku ini ada disebut dengan Pelagandong. Apa sih Pelagandong? Gitu kan? Pelagandong ini adalah salah satu budaya yang lahir di muka Maluku. Ya, awalnya Pelagandong lahir dari sebuah ikatan kekerabatan, kebersamaan serta kerukunan di negeri Maluku. Ya. Jadi apa sih yang makna dari mereka ini? Ya, mereka ini ada semangat gotong royongan. Semangat gotong royongnya ini di mana? Terletak pada saat mereka membangun rumah. Ya, bangun rumah. Kalau dulunya ada longsor atau bagaimana rumah ini, itu diangkat rumahnya itu. Gotong royong. Diangkat rumah itu dipindahkan ke tempat yang lain. Kalau sekarang ini karena sudah ada akad tanah mungkin gitu ya, mereka itu condong lagi ke kekerabatan, ya, di mana itu mereka itu masakan ini kami masak ini kasih ke sana, kami masak ini kasih, atau bahkan membangun rumah ibadah saja. Misalnya kalau Kristen bangun gereja gitu ya, yang Islam ikut gotong royong, bahkan memberikan dana. Demikian pula yang Islam pada saat mereka bangun masjid, mereka itu akan gotong royong, bahkan dana. Itu dia. Bukan hanya tenaga, dana juga akan diberikan. Bagaimana kalau kita lihat di daerah Sumatera ini? Daerah Sumatera ini ada yang disebut dengan Dalian Netolu. Dalian Netolu ini adalah 3 kaki. 3 kaki kalau kita di zaman kami dulu ya, anak-anak ada itu 3 kaki itu dalam memasak. Ya, kalau 3 kaki ini itulah semboyan orang Batak tua, ya. Bahwasanya itu harus sama dudukannya. Kalau enggak, tungku itu akan miring sehingga periuk atau apa di atasnya akan miring juga. Jadi apa maknanya itu? Ya, artinya setiap orang Batak harus memiliki sikap hormat kepada hula-hula. Ya, hula-hula atau hula-hula itu adalah dari pihak istri ya. Terus sifat ya, karakter budaya Batak adalah patrilineal atau lahir dari bapak. Jadi pokok kedua adalah manat perdoan tubuh. Manat perdoan tubuh ini adalah kita harus ya menjaga satu marga kita, satu saudara kita. Ya, artinya karakter diskresi dengan kehati-hatian terhadap keluarga atau dengan ya marga. Maksudnya yang terkandung dalam manat perdoan tubuh adalah juga menjadi sikap saling melindungi. Ya. Yang berikut adalah Dalian Netolu ini adalah elek marboru. Kata elek di sini adalah membujuk. Boru itu adalah keluarga saya dari keluarga saya perempuan. Ya, harus membujuk. Sampai sini? Oke. Yang berikut kita lihat dari Jawa, Indonesia bagian tengah. Jawa. Bagian tengah berarti ada suku Sunda. Suku Sunda ini ya melaksanakan setiap tanggal 22 Ragayung
kalau di dalam Mesih adalah 18. Ya, Ragayu artinya 11 atau 8 itu adalah ramata angin, sedangkan 11 itu adalah menunjuk pada makna atau kata welas yang berarti kasih. Ya. Di sini mereka ini adalah mengumpulkan bahan-bahan makanan mereka atau hasil panen tadi akan dikumpulkan satu wadah sehingga mereka itu bisa berbagai rasa. Kalau di keluarga kami dulu, ya di 3 minggu itu, kalau kita panen beras, panen padi, itu berasnya kita kasih ke tetangga. Kita kasih ke tetangga, ya. Atau potong ayam kan dikasih ke tetangga. Kalau sekarang ini ayam sudah bisa dilihat dari mana aja kan, boleh enggak? Kenapa? Karena kita ini ayam ini misalnya seperti sana, mereka kenal ayam kalian tadi tabrak mobil atau semacamnya. Itulah seperti itulah serentuan ini, ya serentak ini. Artinya serentak ini masyarakatnya gotong royong, sikap gotong royongan, ya. Bahwasanya ini alam ini adalah milik Tuhan, hasil panennya juga akan dibagi-bagikan, dikumpulkan. Pak, kalau misalnya dia nggak bertani, ya dia akan sumbang dalam bentuk uang. Ya. Sampai sini paham? Boleh Bapak tes? Ya ada. Ini Bapak yang ngomong atau mereka ini yang nggak bernafsu lagi? Boleh Bapak tes? Boleh, Pak. Oke. Ya. Yang terakhir penjelasan kita adalah bagaimana yang ketiga tadi dimaknai ke dalam Alkitab. Itu dalam Mazmur 145 mengatakan, nyanyian yang dilakukan seseorang untuk mengundangkan keagungan Tuhan, gambar Mazmur tentang keadilan dan perdamaian, mengumandangkan melalui ungkapan menjaga semua orang dan mengasihi. Ya. Jadi orang yang munafik tadi akan dibinasakan. Di dalam Mazmur 145 ya ayat 20, menjaga semua orang yang mengasihinya dan membinasakan orang fasik. Artinya jangan hanya mengambil aja sementara dia tidak mau berkorban. Artinya di dalam Alkitab juga Tuhan juga sudah mengingatkan hal demikian. Ya. Apa yang digambar Mazmur 145 ini merupakan ekspresi tentang Tuhan yang dibatasi oleh komunikasi, dan Tuhan itu terbuka dan rahmia atau kasih sayangnya. Jadi yang Tuhan itu tidak suka bagaimana kalau orang hanya menerima, ya, tetapi tidak memberikan. Artinya kalau kita ditanya ini, ya harus dengan tangan memberikan kepada membantu orang. Itulah ketiga contoh kearifan lokal di atas menunjukkan kemajemukan Indonesia dari sisi budaya serta filosofi kehidupannya. Kemajemukan Indonesia merupakan realitas Tuhan menaruh ungkapan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan Indonesia. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Orang jelas berbeda. Dengan melakukan tindakan toleransi secara positif serta belajar sambil lengkapi, kalian dapat menjadi agen perdamaian baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat dimanapun tempat tinggal kalian berada. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Sini ada 2 pertanyaan. Dari semuanya tadi yang Bapak jelaskan itu, apa yang kalian pahami terkait dengan masyarakat majemuk dalam konteks budaya Indonesia? Apa korelasi kemajemukan tersebut dengan perdamaian? Tolong jelaskan secara singkat. Siapa yang bisa? Oh, ayo. Masyarakat majemuk dalam konteks budaya Indonesia dan korelasinya dengan perdamaian. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Masyarakat Indonesia
berbagai suku bangsa, bahasa daerah, agama, dan adat istiadat. Keberagaman ini membentuk apa yang disebut masyarakat majemuk. Dalam masyarakat majemuk, setiap kelompok memiliki ciri khas budaya masing-masing. Namun semuanya tetap berada dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Mantap. Tahan. Oke. Terus nomor 2, bagaimana proses perdamaian difasilitasi dalam kebudayaan Indonesia? Bagaimana proses perdamaian difasilitasi dalam kebudayaan Indonesia? Saya bisa? Oke. Yang tengah. Salah satu cara yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan konflik adalah melalui musyawarah. Dalam musyawarah, semua pihak berkumpul untuk mendiskusi dan mencari solusi terbaik bersama. Tokoh adat, tokoh agama, dan sesepuh seringkali dilibatkan untuk mencari penengah. Jadi, kalau Bapak minta contohnya, misalnya yang ada di daerah yang kalian ketahui lah, bisa memberikan apa saja? Contohnya seperti rembugan atau masyarakat desa. Yang kedua sowan, dan yang ketiga nyandra. Iya, bagus, tangan. Berarti sudah jelas ya sekali tentang kearifan lokal dari konteks wilayah di tempat tinggalmu. Ya, bagus. Kalau seperti itu, Bapak minta bagi kelompoknya jadi 3 kelompok. Bisa? Ayo, mulai bergerak. Ya, berikut ini adalah keterangan tentang kelompok kita, kelompok 1, 2, dan 3. Di sini ada 4 pertanyaan. Ya, untuk nomor 1 nanti dikerjakan oleh kelompok 1, apa keunggulan budaya peta gandong di Maluku? Yang kedua, bagaimana kualitas kekerabatan dalam spirit Jalan Tolu di Tanah Batak? Itu kelompok 2. Apa keistimewaan budaya Serentau di Jawa Barat? Kelompok 3. Terus untuk nomor 4 ini 1, 2, 3 mengerjakannya. Budaya apa saja yang ada dari kalian yang bisa dijadikan model perdamaian? Itu untuk nomor 1, 2, dan 3 mengerjakannya. Oke? Oke. Sudah selesai semua? Gambarnya juga sudah? Kelompok 3 selesai? Sudah, Pak. Oh, karikaturnya sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2 karikaturnya sudah? Sudah, Pak. Oke. Begitu itu kita kembali ke tempat untuk mempress kita dari video klien dari kelompok itu. Kita ice breaking mau? Bisa? Mau? Dengan kekejimannya ayo kita dulu. Pulpennya di tengah. Jadi nanti jangan rusuh. Ya. Pulpennya di tengah ditaruh. Ya. Udah 3 ya. Baiklah. Sudah bisa kita presentasikan diskusinya. Kelompok 1 bisa di depan 2 orang, 1 orang aja pun bisa. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab soal nomor 1 dan 4. Nomor 1, apa keunggulan budaya Telangadong di Maluku? Keunggulan budaya Telangadong di Maluku adalah mampu menciptakan ikatan persaudaraan yang sangat kuat antar desa atau negeri. Walaupun berbeda agama atau latar belakang, budaya ini menanamkan nilai toleransi, solidaritas, dan perdamaian, sehingga dapat mencegah konflik dan mempererat persatuan masyarakat Maluku. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 4. Budaya apa saja yang ada di daerah kalian yang bisa dijadikan model perdamaian? Menurut diskusi dari kelompok kami, budaya rekrut Sidoro dari Karo merupakan sistem kekerabatan yang terdiri dari kali bumbu yang berarti pemberi istri,
Sembuya yang berarti saudara kandung, dan anak beruh yang berarti penerima istri. Sistem ini menanamkan saling ketergantungan dan rasa hormat antar pihak, serta menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah. Ya, silakan. Untuk nomor 2, kelompok 2 bisa ke depan. Ayo, maju. Kami dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kualitas perawatan dalam spirit Yayasan Natolu di Tanah. Spirit Yayasan Natolu mencerminkan kualitas perawatan yang sangat tinggi di masyarakat Batak. Sistem ini membagi peran dan tanggung jawab dengan hubungan sosial secara seimbang antara tiga unsur utama, ule-ule atau dari keluarga dari pihak istri, atau ibu, saudara, dan buruh pihak yang menerima perempuan dari keluarga. Semua saling menghormati dan mendukung menjadi dasar utama dalam menjaga keharmonisan dan perdamaian antara anggota masyarakat. Budaya apa saja yang ada di daerah kalian yang bisa dijadikan model perdamaian? Budaya Abonaron Dobona dari Simalungun. Ungkapan ini berarti kebenaran adalah dasar dan menjadi nilai utama dalam kehidupan masyarakat Simalungun. Dalam praktiknya, masyarakat Simalungun menyelesaikan masalah dengan kejujuran, keterbukaan, dan melalui perundingan bersama, menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Oke, tepuk tangan. Untuk diskusi kelompok 3 sudah siap? Maju. Kami dari kelompok 3 yang menjawab apa keistimewaan budaya Serentau di Jawa Barat. Budaya Serentau merupakan upacara adat yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen. Istimewaannya terdapat pada nilai-nilai spiritual, gotong royong, dan tarian alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, Serentau menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antara masyarakat dan menjaga perdamaian di lingkungan masyarakat Sunda. Saya akan menjawab soal nomor 4. Budaya apa saja yang ada di daerah kalian yang bisa dijadikan model perdamaian? Budaya Sulam Selima dari Pak merupakan sistem nilai dalam masyarakat Pak yang mencakup 5 elemen sosial atau simina, uang, anak beru, dan kalibubu. Nilai ini mengajarkan pentingnya keseimbangan, peran masing-masing dalam masyarakat, dan penghormatan terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari yang berfungsi sebagai fondasi kuat untuk menjaga perdamaian. Tepuk tangan. Ini hasil gambar dari kelompok 1, yaitu Indonesia satu bangsa dalam kasih Tuhan. Gambar Indonesia sebagai pohon besar dengan akar yang kuat bertuliskan kasih, kesetiaan, kesabaran, diambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Di batang pohon ada tulisan Mazmur 145 dan lambang Tuhan, misalnya sinar terang atau simbol hati emas di atasnya, menyinari pohon. Masing-masing cabang mempresentasikan budaya atau agama berbeda, misalnya pakaian adat, simbol agama seperti salib, bulan sabit, stupa, dan lain-lain. Daun-daun berbentuk tangan saling bergandengan. Sertakan simbol-simbol budaya seperti pelagandong atau 2 orang yang berbeda saling merangkul, dalinan dan tulu, atau 3 batu segitiga menopang periuk bertuliskan setara, hormat, kasih. Saya tahu orang Sunda menari bersama dalam lingkaran bison dengan cahaya. Anak-anak sekolah memakai baju adat sedang mengecat tulisan Bhinneka Tunggal Ika di dinding dengan pelangi di atasnya. Tersenyum dan saling membantu menunjukkan gotong royong. Pesan dari tulisan dari gambar tersebut yaitu Tuhan itu baik kepada semua orang. Mazmur 145 ayat 9. Berbeda-beda tapi tetap satu dalam kasih. Oke. Siap. Kelompok 3 siap? Ayo maju. Ini hasil gambar dari kelompok 3 yang bermakna tentang jenis karikatur, yaitu Perahu Indonesia Damai. Judul karikatur berlayar bersama dalam kasih Tuhan. Latar adegan
rakyat bermain bersama. Dalam semangat kasih Tuhan tidak ada yang tertinggal. Semua suku dan agama bersatu dan saling menguatkan. Terima kasih. Oke, kelompok 2 secara singkat, boleh? Lanjut. Kami dari kelompok 2 akan mengekspresikan hasil karikatur yang kami buat dengan judul Pelangi Damai di Langit Indonesia. Latar adegannya ialah Vanessa dengan pelangi berbentuk setengah lingkaran. Di atas pelangi tertulis Tuhan itu penopang bagi semua yang jatuh. Matahari bersinar dari balik awan dengan gambaran surat yang menyinari bangsa. Karakter utamanya ialah anak-anak dari berbagai suku dan agama, misalnya Batak, Dayak, Papua, Jawa, Bali, Minang, dan Tionghoa. Berdiri berjejer memegang pita pelangi bersama membentuk lingkaran kebersamaan. Simbol budayanya ialah di tengah lingkaran anak-anak terdapat miniatur pulau-pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dikelilingi rangkaian bunga Nusantara seperti anggrek, melati, dan bunga Kamboja. Makna gambar ialah gambar ini menampilkan bagaimana Tuhan hadir dan menopang Indonesia yang penuh keberagaman, seperti disebut dalam Mazmur 145 ayat 14 sampai 20. Pelangi adalah lambang janji Tuhan dan simbol harapan. Karakter anak-anak mewakili generasi muda yang hidup dalam damai dan saling menghargai, menjadikan Indonesia kuat dalam kasih Tuhan. Oke. Jadi apa menjadi kesimpulan dari materi kita ini? Yang menjadi kesimpulan adalah spirit perdamaian merupakan bagian penting dalam kebudayaan orang percaya ya, dan tercermin dalam berbagai budaya di Indonesia. Pemazmur 145 mengatakan bahwa Tuhan penuh kasih, adil dan setia terhadap semua ciptaannya bagi umatnya. Kita dipanggil untuk meneladani kasih kebebasan Tuhan. Ya, jadi untuk anak-anak sekalian, marilah kita ya untuk menyatu padu bahwasanya budaya yang ada di negeri kita ini adalah sudah kebal terhadap budaya asing. Artinya apa tantangan kita selanjutnya yang terbesar dalam kehidupan kita ini dan bagaimana kita akan memaknainya sebagai belajar untuk dalam perdamaian di sekolah dan masyarakat. Ya. Itulah menjadi pelajaran kita hari ini. Terus untuk pelajaran kita minggu depan, kita akan mempelajari kebudayaan selanjutnya dalam arti gereja dan kebudayaan. Bagaimana kita mempersihkannya? Ya, sampai jumpa untuk minggu depan. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Bagus sekali ya. Oke, sampai sini pertemuan kita. Ya, sekian, kita akan berdoa. Sebelum berdoa kita akan bernyanyi satu lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, 1, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang kami hari ini. Sampai jumpa minggu depan.